Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah kajian fikih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan pemahaman dalam agama. Pada malam ini kita ngaji rukun iman. Faslun arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sitatun 6. Antuk mina siji iku yen toh percaya sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan utusane Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal qadri lan pesten khairihi baguse qadar wa syarihi lan alane qadar minallahi sangking Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman itu ada 6 ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Percaya bahwasanya Allah adalah Tuhan kita yang maha ada. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qadar Allah, takdir Allah. Yang baik dan yang jelek itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan, rukun iman dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Iman terhadap Allah artinya percaya secara duniawi dan ukhrawi bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat. Ini Allah punya sifat-sifat. Yang pertama, wujud. Artinya ada. Yang kedua, qidam. Artinya dahulu. Yang ketiga, baqaun. Kekal. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadits. Berbeda dengan makhluk. Jadi Allah berbeda dengan makhluk. Jadi tidak bisa digambar, tidak bisa ditasawur atau dibayangkan, tidak bisa. Pokoknya Allah itu mukhalafatul hawadits, beda dengan makhluknya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak dibikin, karena beliau Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyah, esa. Yang ketujuh, qudrah, berkuasa. Yang kedelapan, iradatun, berkehendak. 9, ilmun, mengetahui. 10, hayatun, hidup. Yang ke-11, samaun, mendengar. Yang ke-12, basorun, melihat. 13, kalamun, berfirman. Ke-14, kaunuhu qadirun, zat yang maha kuasa.
15 kaunuhu muridan, zat yang maha berkehendak. Ke-16 kaunuhu aliman, zat yang maha mengetahui. Ke-17 kaunuhu hayyan, zat yang maha hidup. Yang ke-18 kaunuhu sami'an, zat yang maha mendengar. Yang ke-19 kaunuhu basiran, zat yang maha melihat. Yang ke-20 kaunuhu mutakaliman, zat yang maha berfirman. Itu semua adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi Allah itu maha. Yang kedua adalah namanya sifat yang mustahil bagi Allah. Yang tidak, Allah itu tidak ada. Yang tidak ada pada Allah itu namanya sifat mustahil, tidak mungkin, ya. Yang pertama adamun, tidak ada, sebaliknya wujud. Yang kedua hudusun, baru, kebalikannya daripada qidam. Yang ketiga fanaun, rusak, ya, kebalikannya daripada baqaun. Yang keempat mumasalatul lil hawadits, sama dengan makhluk, kebalikannya dengan mukhalafatul lil hawadits. Yang kelima ihtiyajun, butuh kepada yang lain, kebalikannya daripada qiyamuhu bi nafsihi. Yang keenam ta'addud, berbilang, padahal Allah itu wahdaniyah, maha tunggal. Tapi sifat mustahilnya adalah ta'addudun, berbilang, lebih daripada 1, 2, 3 atau banyak macam-macam. Yang ketujuh ajizun, lemah, kebalikannya daripada qudrah, berkuasa. Allah itu maha kuasa. Ke-8 karahatun, terpaksa. Allah itu iradatun, berkehendak, tidak dipaksa, ya. Ke-9 sifat mustahilnya adalah jahlun, bodoh, kebalikannya daripada ilmun. Allah itu maha tahu, semua alam dan seisinya itu Allah tahu. Kebalikannya maka ajiyun, apaan? Jahlun, kebalikannya adalah jahlun. 10 adalah mautun, mati. Allah itu maha hidup, hayatun, kebalikan pada hayatun adalah mautun. 11 somamun, tuli, padahal Allah samaun. 12 amyun, untuk buta, kebalikan pada Allah itu basarun, Allah itu maha melihat. Yang ke-13 adalah bakamun, bisu, padahal Allah itu kalamun, berfirman. Ke-14 kaunuhu ajizan, maha lemah, padahal Allah itu kaunuhu qadiran, maha kuasa. Sifat mustahilnya yang nomor 15 kaunuhu karihan, zat yang maha terpaksa, padahal Allah itu kaunuhu muridan, zat yang maha berkehendak. Yang ke-16 kaunuhu jahilan, yang maha bodoh, padahal Allah itu kaunuhu aliman. Yang ke-17 kaunuhu mayitan, zat yang maha mati, padahal Allah adalah kaunuhu hayyan, zat yang maha hidup. Yang ke-18 kaunuhu asamma, yang maha tuli, padahal Allah kaunuhu sami'an, zat yang maha mendengar. Yang ke-19 kaunuhu a'ma, zat yang maha buta, padahal Allah adalah kaunuhu basiran, zat yang maha melihat. Yang ke-20 kaunuhu abkama, yang maha bisu, padahal Allah kaunuhu mutakalliman, zat yang maha
berfirman. Itu adalah tadi sifat wajib Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Ada sifat Allah itu namanya sifatnya jaiz, bebas. Yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Itu haknya Allah. Ya, Allah itu bebas mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Jadi adalah percaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada malaikat. Percaya bahwa malaikat adalah merupakan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari nur cahaya, tidak laki-laki dan juga tidak perempuan, selalu tunduk kepada segala perintah Allah dan tidak pernah menentangnya. Adalah sifat malaikat. Jumlah malaikat banyak sekali, tapi malaikat yang perlu diketahui, yang wajib diketahui oleh manusia sebagai orang muslim ada 10 ya. Pertama Jibril, yang namanya tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail yang kedua tugasnya membagi rezeki. 3 Israfil tugasnya meniup trompet. 4 Israel tugasnya mencabut nyawa. 5 Mungkar tugasnya menanya mayit dalam kubur. 6 Nakir tugasnya penanya mayit dalam kubur. 7 Raqib tugasnya pencatat amal perbuatan manusia. Yang ke-8 Atid tugasnya pencatat amal perbuatan manusia. Raqib, Atid pencatat amal manusia semuanya. Yang ke-9 Malik, penjaga neraka. Yang ke-10 Ridwan, tugasnya penjaga surga. Milih mana? Milih ketemu Malik atau Ridwan? Semoga kita ketemu malaikat Ridwan, disambut dengan senyum. Semuanya yang mendengar, yang kita doakan semua kita kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus iman kepada kitab Allah, percaya dengan kitab-kitab Allah. Maksudnya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul yang memuat syariat dari Allah. Adapun yang wajib diketahui oleh umat Islam ada 4. Yang pertama Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 3, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Agung besar Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab Allah sebagai kitab terakhir yang tetap berlaku hingga hari kiamat. Setelah Al-Quran tidak ada kitab lagi. Jadi kalau setelah Al-Quran ada yang mengaku Nabi, mendapat wahyu, itu jangan percaya ya. Itu nabi palsu. Kalau dia punya kitab, kitabnya juga kitab palsu ya. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad, kitab terakhir adalah Al-Quran. Nah, terus penjabaran dari percaya kepada Rasul, iman kepada Rasul adalah maksud adalah Allah telah mengutus sebagian hambanya untuk menyeru kepada manusia agar menjalankan syariat Allah. Umat Islam harus meyakini dan mengetahui Rasul yang berjumlah 25. Rasul banyak, tapi yang wajib diketahui adalah 25 Rasul. Pertama Adam alaihissalam, kedua Idris alaihissalam, 3 Nuh alaihissalam, 4 Hud alaihissalam, 5 Saleh alaihissalam, 6 Ibrahim alaihissalam, 7 Lut alaihissalam, 8 Ismail alaihissalam,
ke-9 Ishak alaihissalam, ke-10 Yakub alaihissalam, 11 Yusuf alaihissalam, 12 Ayyub alaihissalam, 13 Dzulkifli alaihissalam, 14 Syuaib alaihissalam, 15 Musa alaihissalam, 16 Harun alaihissalam, 17 Daud alaihissalam, 18 Sulaiman alaihissalam, 19 Ilyas alaihissalam, 20 Al-Yasa alaihissalam, 21 Yunus alaihissalam, 22 Zakaria alaihissalam, 23 Yahya alaihissalam, 24 Isa alaihissalam, 25 Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, setiap Rasul adalah Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Paham? Iman kepada Rasul juga harus meyakini bahwa para Rasul itu mempunyai sifat-sifat. Ya. Yang pertama, sidik, jujur dalam segala yang disampaikan. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan ajaran. Fatonah, pandai. Ada yang sifatnya yang mustahil. Kizbun, bohong. Khiyanah, berkhianat. Kitman, menyimpan ajaran. Baladah, bodoh. Itu sifat mustahil bagi Rasul. Penjabaran dari iman kepada hari kiamat, maksudnya percaya hari kiamat itu pasti terjadi. Mengenai kapan waktunya Allah yang Maha mengetahui. Orang Islam juga harus meyakini adanya satu nikmat dan siksa kubur. Yang kedua, harus meyakini dibangkitkannya manusia dari kubur pada hari kiamat nanti. Ketiga, mahsyar. Ada namanya Yaumul Mahsyar. Tempat dikumpulkannya manusia setelah bangkit. Ada namanya Yaumul Hisab, hitungan amal. Ada lagi mizan, timbangan amal. Ada lagi Shiratal Mustaqim, jembatan menuju surga. Ada lagi kita harus percaya namanya adanya surga, adanya neraka, dan lain sebagainya yang akan terjadi akhirat nanti. Di akhirat nanti kita harus percaya. Penjabaran dari percaya kepada takdir Allah maksudnya segala sesuatu yang baik maupun yang buruk adalah karena kehendak dan kekuasaan Allah semata. Ya, semuanya yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ikut-ikut kepada orang yang mengatakan baik dari Allah, jelek dari selain Allah. Jangan. Berarti ada kekuasaan di luar Allah. Padahal yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti adalah belajar dari namanya rukun iman. Ya. Kita nanti akan membahas kajian-kajian yang setelahnya. Ya. Wa a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.